walaupun menurut dokter sudah ini dalam keadaan koma, sudah parak mati, ujar dokter. Yang mendengar itu memang sudah ini, yang melihat di sekitar ini kada kawa apa-apa lagi, kada bergerak lagi. Tapi Sidin, beliau yang sakit itu masih merasa akalnya masih ingat bahwa dia punya kewajiban untuk sembahyang, wajib inya sembahyang walau di dalam hati. Nah itu kewajiban sembahyang. Untuk siapa ini? Untuk orang sugih. Tadi kan orang kada mampu boleh aja kada puasa. Orang kada mampu, orang miskin, setengah miskin, fakir, sugih, setengah sugih, sugih banar, selama dia merasa beragama Islam, merasa beriman, wajib melaksanakan sholat sesuai dengan kondisinya. Nah itu wajib sembahyang. Sekarang kita sembahyang subuh. Di antara 5 sholat itu, subuh mempunyai martabat yang paling tinggi. Memang azannya aja berbeda, ya kan? Ada tambahan as-salatu khairum minan naum. Diingatkan sembahyang itu lebih baik daripada tidur. Nah, jadi kalau mana baik sembahyang daripada tidur, jauh lebih baik sembahyang subuh daripada tidur. Kalau ditanyakan mana nyaman sembahyang daripada guring, nah, jauh nyaman guring daripada sembahyang. Itu nafsu ya kalau. Tapi yang makanya digunakan kata-kata baik. Maka kita alhamdulillah bisa melaksanakan sholat yang 5 waktu, apalagi subuh. Apalagi bebinian biasanya istiqomah itu ibadah utama. Nah luar biasa pian. Kalau sudah subuh nih beres ibadah berjamaahnya, yang lain mengikut aja lagi. Dan itu kalau sudah orang beres yang 5 waktu, dia bisa sholat di masjid, istiqomah di masjid 5 waktu. Itu alhamdulillah masuk sudah apa yang ujar Nabi. Nabi sendiri menyatakan, saksikan wahai sahabat berataan, orang yang istiqomah sholat di masjid, sholat berjamaah di masjid, di surau, di langgar, di musola, yang dari rumah ikut berjamaah menggunakan tenaga, turut berjamaah di masjid. Saksikan ujar Nabi, mereka itu orang beriman. Dan pian tahu seorang yang sudah tua-tua, survei membuktikan orang yang mati, orang yang meninggal, yang orang biasa ahli masjid, orang ahli jamaah, survei membuktikan rata-rata matinya nyaman. Kuburnya ujar Banjar begirap, kuburnya begirap, bercahaya kuburnya. Ini keuntungan kita. Kenapa kita melaksanakan sholat yang 5 waktu? Ini ibadah kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah silaturrahim. Silaturrahim antara kita dengan Allah. Yusamma sholatu as-sholata. Disebut sembahyang itu as-sholah. Itu as-sholah, yaitu sholah, yaitu hiya silatun bainal abdi wa rabbih. Karena itu adalah silaturahim antara hamba dengan Tuhannya. Penyambung atau seistilah wayah ini, kabel penyambung antara Tuhan, antara hamba dengan Tuhannya. Kalau hamba itu tidak sembahyang, maka dia telah memutuskan hubungan silaturahim dengan Tuhannya. Apakah Tuhan Allah berhenti jadi Tuhan kita? Tetap jadi Tuhan kita, cuma mucilnya itu kada sembahyang. Habisi sudah hawa nafsu ikam itu, tuntung-tuntung sadar-sadar sudah. Bila hendak menghadap Allah Ta'ala aja lagi. Kapan menghadap Tuhan spesial beribadah? Bila kada tuntung-tuntung dunia pian, sampai bejanggut pian,
sampai bego hibak gudangnya nang kayak masjid nih, duit ribuan ratusan dolar hibak rumah, iya kada kawa juga kita menikmati sampai habis. Kecuali dua risikonya kita mencari harta. Satu harta jabatan, satu adalah dia meninggalkan kita atau kita meninggalkan dia. Kalau dia meninggalkan kita, kehilangan, kebakaran, bunguli orang, tinggalam dan lain sebagainya, pasti itu. Pasti. Tidak pasti yang pertama, yang kedua dapat dipastikan, yaitu kita mati atau kita hidup. Yang berisi jabatan, kapan berakhirnya, berpisah dengannya? Ada pensiunnya sekalinya. Ada gawian yang kada ada pensiunnya, yaitu ibadah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang jangan ditinggalkan. Pintarai, biasanya kalau orang tua memadai pintarai berarti kekanakan tuh yang dipadahi. Pintarai artinya amun sudah biar tuha masih kada sembahyang berarti itu kekanakan. Kenapa kekanakan? Otaknya kada pintar. Jangan marahlah kita memadahkan otaknya kada pintar. Kenapa? Tahu bakalan dipukuli orang. Pintarlah itu karena dia tahu bahwa sembahyang ini wajib. Sembahyang wajib, kada boleh ditinggalkan, wajib. Aku jar kada mau sembahyang. Kalau aku sembahyang kada ikhlas karena aku takut apa yang dikatakan orang, beribadah karena takut neraka, beribadah karena hendak masuk surga, itu adalah kada ikhlas, tidak ikhlas. Bujur itu kada ikhlas. Kada ikhlas menurut tingkatan orang yang sudah makrifatnya kepada Allah. Orang kada berzinah lagi, orang kada minum minuman keras, orang kada melakukan ibadah maksiat kada digawinya lagi. Siang malam mengingat Allah, ibadahnya karena Allah luar biasa, diandak Allah Ta'ala. Tingkatannya di situ, tingkatan dia yang di atas itu kada ikhlas. Kalau dia bekerja beribadah untuk surga atau menjauhi larangan Allah Ta'ala karena takut neraka, kada ikhlas. Karena apa? Mereka sudah menjalani yang di bawah itu. Kalau kita beribadah karena takut neraka, ingin masuk surga, itu ikhlas. Kalau kita siapa? Kita orang yang berada di bawah. Karena Allah Ta'ala memadahkan, kalau man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang beramal baik, beramal soleh, kepalanya amal soleh itu adalah sembahyang, maka kami beri kehidupan dia di dunia baik, dan kami balas gawiannya karena di akhirat lebih baik daripada apa yang mereka lakukan. Apa yang lebih baik? Jauh. Surga itu kada ada apa-apanya. Ibadah kita ini kada ada apa-apanya dengan balasan surga. Pian aja begawi nih. Uyuh benar, kadang-kadang kita minta gaji dinaikkan karena kada sesuai balasannya. Tapi balasan Allah untuk surga kada ada tandingnya, kada ada apa-apanya. Kenapa? Bayangkan kita hidup misalnya 60 tahun, 20 tahun aja dipakai guring. Yang 20 tahunnya gasan apa? Gasan mencari dunia, bahkan lebih. Yang 20 tahunnya dipakai nonton TV, dipakai maudak WA dan lain sebagainya. Jadi ibadahnya kada seberapa. Mun dihitung-hitung mun 10 tahun amun jua. Lalu dari hidup 60 tahun itu dipakai beribadah. Itu hendak diganti akan bayar surga, kadanya kawa apa-apa. Memang bujur ada orang yang kena aja dulu sembahyang jar. Karena biar aku kada sembahyang, tapi kalau dicatat oleh Allah sebagai hamba di kodok sana, takdir kodok itu belum turun. Kodok ketetapan yang masih pada ilmu Allah, kita kada tahu. Nah siapa tahu aku jarnya
Apa aku sembahyang kalau dikodok Allah, di ketetapan Allah Ta'ala aku orang celaka, percuma aja aku sembahyang ujarnya. Biar aku kada sembahyang, biar aku kada sembahyang, tapi kalau ketetapan Allah Ta'ala di sana itu bahwa aku termasuk orang yang berbahagia, orang yang selamat, aku selamat aja kada sembahyang. Nah itu ujar Kiai Haji Sarni, ini adalah perkataan fahash, perkataan jahat, itu perkataan orang kafir zindik hukumnya. Jadi berbicara takdir bukan berarti digunakan untuk meninggalkan, jadikan alasan meninggalkan ibadah utama yang diwajibkan oleh Allah. Kalau ikam bepadaka itu bahwa aku biar kada sembahyang, kalau aku memang dicatat oleh Allah Ta'ala berbahagia, selamat aja, bujur menurut iktikad yang dipakai, tapi bukan digunakan untuk meninggalkan ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua, ika memadahkan nangka itu, biar aku kada sembahyang, kalau aku selamat dikodok ketetapan Allah Ta'ala, aku di ketetapan Allah Ta'ala termasuk orang yang berbahagia, orang yang ahli surga, biar aku kada sembahyang, bujur juga kalau. Tapi yang kedua ini, adakah Tuhan bepadah sudah bahwa ikam ahli surga? Adakah pemberitahuan dari Allah tentang ilmu Allah Ta'ala bahwa kita masuk surga biar kada sembahyang? Adakah Tuhan memadahi? Kada ada. Kalau amung kada ada beribadah, bepadah aja koler, kadusa beralasan ngeles, koler beribadah, jangan sariklah ini dipadahi supaya wajar. Yang di sini kan sembahyang, pian ai madahkan on keluarga kita yang kada sembahyang bagagamatan. Kena jar dikritiknya kadusa bepadah ujar pian, ujar guru, aku mendengar guru A, guru B ujar nangka ini kisahnya orang kada sembahyang, kayak itu aja. Lalunya kada mau sembahyang, menunggu ikhlas jar. Allah Ta'ala mentakdirkan percuma aja amun kada ikhlas, nah dapat jebakan Batman setan. Sebab setan kadang-kadang menggunakan alasan ibadah, nunggu ikhlas, bila menunggu ikhlasnya biar ria ajarnya kada diterima juga, ayo pang sembahyang dulu, kapan lagi memulai? Kalau menunggu ikhlasnya setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 10 tahun, sampai mati datang ikhlas, hanya sembahyang lah. Nah itu, jadi sembahyang ini memang harus dilawan, hawa nafsu harus dilawan. Itu sama seperti anak bayi, nafsu kita sama seperti anak bayi yang menyusu. Kalau kada dilawan, kalau kada disapih, tetap menyusu terus nafsu kita ini. Kalau kada dilawan, kada beingat mati, tetap kada sembahyang sampai mati. Toko na teruk na jaga, sempayan na salai. Toko aja 24 jam itu aja diatur sampai itu hak mati kada sembahyang. Bila lagi sembahyang, bila lagi beribadah? Biar itu sama seperti hendak juga dapat rahmat Allah, hendak juga masuk surga, hendak juga dapat ketenangan hidup. Gimana bisa? Sama seperti orang hendak memanen di kebun, tapi kada pernah bertanam paung, kada pernah bertanam bibit di kebun itu. Kena aku hendak panen rambutan, mangga, durian tahun ini, nah tanahku yang 4 hektar yang di air hitam, di mana juga ada tanah 4 hektar di sini, atau tanah di manakah hendak memanen, tapi kada pernah menanam bibitnya. Kawalah atau anak mengambil gajiku jar tanggal 1 di perusahaan ini atau di kantor ini, tapi kada pernah menggawi, kada pernah turun begawi tiapa. Kayak itu juga hendak dapat rahmat Allah Ta'ala, kada mau beribadah. Oh kita jar masuk karena rahmat, bukan ibadah kita, bujur. Itu biar pian kada bepandir kan, mulai zaman bahari sudah
kekanakan SD tahu yang memasukkan kita ke surga adalah rahmat Allah, bukan ibadah kita. Tetapi ibadah ini ikhtiar yang diwajibkan, ikhtiar untuk mendapatkan rahmat, dan ibadah kita ini termasuk rahmat Allah. Rahmat Allah. Jadi ibadah ini alat yang hendak mengambil rahmat yang bakalan diberikan Allah kepada kita. Jadi kita itu, ibadah kita ini bagian rahmat Allah Ta'ala, wajib kita syukuri. Makanya kita alhamdulillah bisa beribadah, syukur benar. Nah, lalu ibadah kita ibadah utama ini lalu kita belajaran. Nah, kemarin sudah kita masalah sembahyang, rukun sembahyang. Ada 4 dari 13 rukun sembahyang, ada 4, yaitu rukun qauliyah, arkanun qauliyah, arkanun fi'liyah, arkanun qalbiyah, arkanun ma'nawiyah. Rukun qauliyah, rukun qauli ada 5, yaitu takbiratul ihram, yang kedua membaca Fatihah, yang ketiga membaca tasyahud akhir, yang keempat membaca salawat di dalam tasyahud akhir, yang kelima salam. Takbiratul ihram, Allahu Akbar, panjangnya bervariasi antara 2 sampai 14 harokah. Allahu Akbar 2, Allahu Akbar 4, Allahu Akbar 6 sampai 14. 14 yang terpanjang itu tetap sah, cuma ulama jangan terlalu panjang. Boleh 14 Akbar kepanjangan kelak. Nah, jadi bervariasi. Nah, terus Fatihah yang kedua mulai Bismillahirrahmanirrahim sampai waladdallin, itu menurut mazhab Syafi'i atau Asy-Syafi'iyah. Ulama Syafi'i menyatakan Fatihah itu mulai Bismillahirrahmanirrahim sampai waladdallin. Hadisnya sahih. Imam Malik menyatakan ngarannya Fatihah itu mulai alhamdulillah sampai waladdallin. Di ayat terakhir iyyaka siratal ladzina an'amta alaihim, itu ayat ke-6, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu ayat 7 yang mulai alhamdulillah. Bujurlah itu, bujur juga hadis Nabi, dua-duanya bujur. Yang mana dipakai? Dipakai yang rancak. Yang mana? Kita Asy-Syafi'iyah, pakai Asy-Syafi'i. Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin. Itu di Mekah kayak itu, di Madinah kayak itu. Inya memang bolehlah kayak itu. Ai mazhab boleh. Kalau yang kada boleh mentalfik, umpat aja mau hendak. Kunut Imam Malik makruh bakunut. Imam Syafi'i sunnat ab'ad, sunat bahkan sunnat ab'ad. Lalu kayak apa? Umpat aja bakunut. Imam Syafi'i di tempat mazhabnya Maliki betakun bubuannya, kenapa pian kada berkunut? Karena sini mazhab Maliki aku menghormati inya, dan kada dilarang kalau tuh berkunut, meninggalkan kunut, cuma makruh di mazhab Syafi'i. Dalilnya ini, dalilnya Imam Malik ini, dalilnya yang kada berkunut. Dua-duanya bujur, yang mana diumpati itu dua-duanya. Jangan bekalahi yang seikung panitianya kada berkunut, yang jamaahnya berkunut. Imam yang disarikinya ujar panitia ikamun berkunut ku ampihi, ujar jamaah ikam kalonya kada berkunut ku tempeleng serba salah si imam. Ujar imam ikam aja bereskan berdua. Bakalahilah antara yang berkunut dengan yang kada berkunut di muka masjid lagi, lewat orang yang kada pernah sembahyang. Alhamdulillah jar aku kada ke masjid, selama ini ke masjid situ sekalinya bekalihan bubuhannya gara-gara kunut aja. Jadi masalah khilafiyah bolehkah dibawa ke dalam masjid? Boleh, asal jangan dibentur-benturkan. Kita menyampaikan supaya jangan dibenturkan. Perbedaan mazhab itu, perbedaan ibadah itu
adalah pilihan, bukan dipakai gasan bakalahe, supaya umat Islam ini longgar dalam beribadah, nyaman dalam beribadah, leluasa dalam beribadah. Nangka itu bukan dijadikan bahan untuk bakalahe. Lalu kayak apa berbeda pendapat itu? Rahmat, bujur berbeda pendapat rahmat, itulah tadi nyaman leluasa. Tetapi apakah berbeda itu nyaman? Jelas ngaran berbeda itu pasti kada nyaman. Lalu kayak apa? Kalau bisa diusahakan sama, ya kan? Sama dalam artian sama-sama punya dasar hukum dalam beribadah. Ya, kita kembali. Lalu Fatihah tadi. Fatihah rukun kedua, tasyahud akhir, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah sampai asyhadu an la ilaha illallah, mengangkat ini wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu tasyahud akhir. Sambung Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hanyar salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. 5 macam rukun arkanul qauliyah, rukun qauli, rukun yang disandarkan dengan suara bacaan kita, itu wajib didengar telinga kita yang 5 macam ini. Kalau kada didengar telinga kita, maka kada sah menurut fikih. Selain yang 5 ini kada wajib diperdengarkan, cuma kada wajib diperdengarkan, tapi tetap dapat pahala sunat disuruh diperdengarkan. Kesimpulannya, seluruh bacaan yang ada di dalam sembahyang, seluruh bacaan yang ada di dalam sembahyang itu semuanya diperintahkan untuk diperdengarkan kepada telinga kita. Sekedar telinga kita mendengarkan. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib yang 5 macam: takbir, Fatihah, tasyahud akhir, salawat setelah tasyahud akhir, hanyar salam. 5 macam ini wajib didengar. Yang selainnya juga disuruh mendengarkan, sunnah hukumnya. Nah, kemudian rukun qalbiyah, arkanun qalbiyah, rukun qalbi yaitu niat. Apa itu niat? Niat itu qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi, melakukan sesuatu bersamaan dengan perbuatannya. Niat tadi disebut rukun. Arti rukun yaitu yang wajib harus ada, dan adanya itu di dalam gawian sembahyangnya. Kalau disebut rukun sembahyang 13 termasuk niat, berarti niat itu harus ada di dalam sembahyang. Apa arti sembahyang? Sembahyang itu dimulai takbir, diakhiri salam, itu sembahyang. Allahu Akbar, terakhir salam. Apakah 4, 3 atau 2 rakaat sembahyangnya? Berarti niat itu karena dia rukun harus ada di dalam sembahyang tadi. Apa sembahyang? Dimulai takbir. Maka karena niat itu adalah rukun yang pertama, maka dia harus ada di dalam takbir. Kalau dia misalnya pian hendak menuju tempat sembahyang, di sini napian sudah ada berniat sambil berjalan, tinggal takbir aja. Apakah itu disebut niat? Belum niat karena belum takbir. Karena niat itu rukun. Arti rukun itu ada di dalam sembahyangnya. Nah, makanya ada cara niatnya, yang ada cara niat di dalam sembahyang. Pian di rumah, aku jar hendak berniat sembahyang ke Al-Falah. Apakah itu niat? Itu niat menurut adat. Ada ini niat menurut ibadah, menurut fikih, ada tata caranya. Niat menurut fikih. Jadi itu apa ngarannya di rumah itu? Itu namanya azam. Azam itu keinginan kuat untuk melakukan sesuatu itu benar-benar akan dilaksanakan. Itu azam. Kalau niat bujurlah kawalah disebut niat. Bujur itu disebut niat kalau waktu berjalan jarum niat. Bujur kalau ada mazhab yang lain, ulama yang lain menyatakan niat itu kada rukun. Niat itu syarat sahnya sembahyang.
syaratnya aja. Berarti syarat itu mesti ada juga, mesti ada niatnya. Tapi syarat itu di luar sembahyang. Niat tadi bujur juga. Ada ulama madahkan syarat itu di luar sembahyang. Syarat sahnya sembahyang berwudu berarti di luar sembahyang. Boleh orang berwudu di luar sembahyang ya kalau sebelum sembahyang berwudu. Tapi karena niat, karena misalnya rukun sembahyang berwudu berarti harus ada di dalam sembahyang wudunya. Ini kada termasuk, maka disebut syarat. Nah kalau mesti jadi syarat dengan rukun sama-sama wajib ada. Kalau syarat itu wajib ada tapi di luar gawian sembahyangnya. Kalau rukun sembahyang itu wajib ada tapi di dalam sembahyangnya. Niat yang sedang kita jelaskan ini. Jadi begitu kita hendak berjalan menuju tempat sembahyang, tempat pasujudan, lalu kita sambil berjalan sambil berniat, sambil berjalan takbir balum, maka itu lain niat ngarannya. Karena niat harus ada di dalam sembahyang. Lalu di mana letaknya niat tadi? Mahalluha, di dalam hati niat tadi. Di dalam hati. Kapan dikeluarkan niat tadi? Niat di dalam hati. Lalu kalau usolli fardhus subhi rakaataini mustaqbil kiblati ada ma'muman lillahi ta'ala, apakah itu niat? Itu lain niat, itu lafaznya niat, lafalnya niat. Lalu ada juga apakah niat Allahu Akbar dalam hati, Allah Maha Besar, itu bertakbiran dalam hati, lain niat. Atau niat sengaja aku sembahyang fardu subuh 2 rakaat mengikut imam waktu takbir diandak, itu jualan niat, itu hadisun nafsi, bepandir dalam hati. Jadi yang mana namanya niat? Yang namanya niat itu adalah di awal gawiannya. Yang kedua, niat itu hadisun nafsi. Hadisun nafsi itu membangkitkan niat kita yang sudah ada. Yang mana dibangkitkan? Nah, 3 macam yang wajib ada dalam niat ini. Qasad, ta'arud, ta'yin. Ini kalau kurang jelas penjelasan ulun boleh ditanyakan. Ini karena ibadah utama kita. Dan ini jangan kira-kira. Aku berkira-kira aja jar tata cara berniat ini, dan ini bisa dipertanggungjawabkan. Ujar siapa jar niat nak itu? Padahal kan ujar ulun kada sesuai jar. Itu menurut Asy-Syafi'iyah, ulama Syafi'i berniatnya kayak itu mungkin kada sesuai, karenanya mungkin memakai niat itu kada termasuk rukun, termasuk syarat, berarti kada jadi persoalan, kada perlu dipertentangkan. Ini Asy-Syafi'iyah, cara kita sembahyang yang berniat. 3 macam niat yang dijadikan rukun tadi. 1, qasad, harus ada qasad. 2, harus ada ta'yin atau ada ta'arud. Ya, jadi qasad, ta'arud, ta'yin, ini yang harus ada di dalam niat. Kapan niat itu dimasukkan? Di waktu kita sudah sembahyang. Waktu Allah Akbar itu sudah setar sembahyang. Disitulah kita memasukkan antara Allah dengan Akbar. Allah, masuk niat yang 3 macam ini. Apa aja yang 3 macam ini? Minimal 3 macam kalau kita kada sembahyang berjamaah. Apa niat yang pertama? Qasad, sengaja aku sembahyang. Qasad, sengaja aku sembahyang, atau aku niat sembahyang. Ta'arud, ngaran sembahyangnya fardu. Ini 2 sama terus. Sengaja aku sembahyang fardu, ini qasad ta'arud. Qasad ta'arudnya kada lagi disambat, itu ngaran menyebut namanya aja. Sengaja aku usolli, itu sengaja aku sembahyang atau aku niat sembahyang. Fardu, ngaran sembahyang fardunya. Sengaja aku sembahyang fardu, sengaja aku sembahyang fardu. Karena ini zuhur akan kita laksanakan. Minta maaf yang sudah tahu ini, kita sama-sama sekedar mengkaji ulang. Yang belum tahu kita syukuri,
kita berdasarkan ilmu cara niat kita. Berarti sudah ada 6 rukun yang sudah kita pelajari. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa beramal ibadah kada didasari ilmu, ibadahnya ditolak kada diterima. Apa itu Jar? Kemungkinan biar dibari duitnya ibarat duit 100 rupiah, kalau berilmu itu 100 dolar, jauh bedanya. Nah kita ulangi. Jadi sengaja aku sembahyang itu tadi qasad, ta'arudnya fardu. Jadi qasad dengan ta'arudnya kada lagi kita biar kada hafal qasad ta'arud. Yang perlu kita tahu ini sengaja aku sembahyang fardu 2. Sengaja aku sembahyang fardu ini zuhur. Sengaja aku sembahyang fardu zuhur. Allahu Akbar. Kalau jadi makmum ditambah sengaja aku sembahyang fardu zuhur, sengaja aku sembahyang fardu zuhur, atau dijadikan satu, sengaja aku sembahyang fardu zuhur, sudah masuk itu niatnya. Sengaja aku sembahyang fardu zuhur, sengaja aku sembahyang fardu zuhur jadi makmum, sengaja aku sembahyang fardu zuhur jadi makmum. Waktu kita takbir, nengke apa memasukkannya di dalam takbir? Asna'at takbir, meletakkan niat itu di pertengahan takbir. Antara ini lain batuk lain batuk corona lah, asli batuk karena berokok kah apakah, pokoknya biasanya berokok. Jadi corona kadada kena minta maaf lah, kada bakalan pian kena corona. Coba tidak mati seminggu yang lalu mungkin ulun sudah mati atau berapa, sebab ulun pernah menjapai orang corona, ulun japai di ulun yakininya kada corona. Orang kampung sana jauh di sana dipadakan orang corona kada mati. Jadi batuk nih, batuk asli. Lain batuk corona, bubuannya pindah takutanan kan biasanya. Apalagi corona sudah hilang. Nah, jadi di pertengahan sembahyang tadi yang 3 macam, sengaja aku sembahyang fardu, sengaja aku sembahyang fardu zuhur, sengaja aku sembahyang fardu asar, sengaja aku sembahyang fardu maghrib, sengaja aku sembahyang fardu isya, sengaja aku sembahyang fardu subuh. Ininya aja diganti. Atau sudah kayak itu jadi satu. Ini kan usah lagi sengaja aku sembahyang fardu zuhur, masuk sudah 3 tadi, jadi makmum. Karena kalau orang ikut imam wajib berniat jadi makmum. Atau dia mengganti, sengaja aku sembahyang fardu zuhur mengikut imam, bisa juga menyambatnya. Atau sengaja aku sembahyang fardu zuhur berjamaah, bisa juga itu. Jadi 3 macam makmum yang seikung mengikut imam, yang seikung berniat jadi makmum, yang seikungnya berjamaah, itu sudah terhubung dengan imam. Adapun imam kada wajib berniat jadi imam kecuali imam sembahyang Jumat. Ya, kembali. Jadi yang 3 macam tadi, sengaja aku sembahyang fardu zuhur dihadirkan di hati kita, dihadirkan Allah. Waktu dihadirkan apa cara menghadirkan? Apakah disebut satu-satu Allah lalu dilewatkan di dalam hati kita bepandir sengaja aku sembahyang fardu zuhur jadi makmum apakah seperti itu? Itu ngarannya bepandir dalam hati. Ini niat loh, niat. Lalu apa niat? Niat yang dimaksud di sini adalah imbiasun nafsi, membangkitkan, melintaskan niat tadi, dilintaskan kada disambat, itu ngarannya niat. Sekaligus contohnya. Jadi apa? Sengaja aku sembahyang fardu zuhur jadi makmum. Waktu kita menyebut Allah, waktu Allah yang kita sebut tadi cerak lewat, kita lintaskan di pikiran kita, di hati kita. Itu ngarannya niat imbiasun nafsi, bukan hadisun nafsi, bukan bepandir dalam hati tapi dilintaskan. Contoh yang pertama, boleh ditanyakan karena kalau penjelasan ulun ini kurang jelas lah, kalau memadakan pian kurang kada tahu kada penjelasan ulun kalau kurang jelas atau hendak menambah penjelasan supaya orang lebih paham, ayo silahkan. Contoh yang pertama, di masjid ada mimbar,
ada tempat sujud, mimbar tempat sujud, kipas angin. Mimbar itu sengaja aku sembahyang, tempat sujud ini fardu, kipas angin zuhur sengaja aku sembahyang fardu zuhur. Waktu Allahu Akbar jangan disambat lagi mimbar masjid, tempat sujud sajadah masjid, kipas angin kadusah isi masjid Allah langsung. Kalau ingat ingat kalau itu semua. Nah, ada sirih, ada pinang, ada kapur, ada gambir tuh sampai 4. Ada kacipnya, bahkan ada neneknya. Allah, jangan lagi dibayangkan itu gambir, sirih, kapur, pinang sebiji-sebiji itu bepandir ngarannya. Allah langsung diingat, panginangan selesai. Ada lagi contoh, ada bengkuang, ada hantimun, ada buah hampalam, ya, kanas. Nah, Allahu Akbar jangan disambat. Hampalam, kanas, bengkuang, sambat aja. Pencok, Allahu Akbar, ingat di pencok kayak itu. Ya kalau tuh kekanakan buka kekanakan tuh siapa tuh kekanakan buka. Nah, itu pian berbalik itu salah satu contoh lah. Ulah nak mencontohkan aja kada nipu pian. Nah, itu buka lawang kanakan. Nah, itu kan pian itu contoh ulun nunjuk tadi kayak itu. Kada dapang pian berniat aku hendak melihati kekanakan buka ujar sidin. Kada kalau tuh pian kan aja ya. Nah, kayak itu juga niat tadi sengaja aku sembahyang fardu zuhur jadi makmum. Kan kalau jadi makmum tam Allahu Akbar. Tapi kada dajar menghadap kiblat 4 rakaat, ya kan, tunai karena Allah Ta'ala. Silahkan masuk itu sunnah tambahannya. Yang wajib minimal 3 ini tadi. Sengaja aku sembahyang fardu zuhur, sengaja aku sembahyang fardu zuhur jadi makmum. Allah yang kita sebut itu dilewatakan, dilintaskan. Terakhir contohnya, ulun lewat di muka rumah pian, ulun pakai kupiah Haji Jamal, baju Haji Jamal, tapi Haji Jamal lewat ulun dengan kecepatan di gang 10 km per jam laju. Kalau tuh baju Haji Jamal, kupiah Haji kadusa lagi, ibarat Allahu Akbar, Haji Jamal selesai di hati. Ya kalau masuk semuanya itu, tapi 3 ini harus ada. Sengaja aku sembahyang. Jadi apa yang kita lintaskan yang 3 macam tadi. Sengaja aku sembahyang fardu zuhur jadi makmum, sengaja aku sembahyang fardu zuhur jadi makmur. Allahu Akbar, waktu Allah Akbar itu dilintaskan. Begitulah menurut fikihnya. Untuk niat silahkan ditanyakan jam 6 lewat 5 menit. Waktu suruk jam berapa? Ada waktu suruknya di situlah. Jam berapa? Kedada kah? 7 menit lewatnya. Iya. Silahkan, ada yang tanya? Ada? Kedada. Kalau kada bertanya kan berarti paham ya kan? Selesai urusannya. Adakah? Dan ini bisa dipertanggungjawab. Ini bukan hendak bebual kada. Kalau pangpian ragu-ragu jar itu kada, tapi ini bisa dipertanggungjawabkan kemana aja. Jadi ilmu, karena ini dijadikan standarisasi niat menurut madhab Syafi'i, yang insya Allah di sekolahan sekalipun kita belajar agama kada sampai membahas masalah ini. Karena orang sibuk di lain. Saya kira ini dulu yang dapat saya sampaikan. Minta maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Yang itu. Yang ini ada salawat yang itu. Kadada apa-apa pang. Mudah-mudahan jadi obat bagi kita mengingat-ingat Nabi aja. Karena biar kayak apa kita ini kesayangannya Nabi, anak Nabi. Kita anaknya, itu Nabi kita loh, Nabi kita yang memperjuangkan kita di akhirat. Maka kita ingat begitu meleti ngaran Nabi kita, keganangan lawan sidin mau membaca salawat, dapat rahmat kita. Keganangan dengan Nabi, begitu melihat Nabi kada wani lagi melanggar, karena kada sampai hati
rasa melilihatan Nabi, kalau pian ka Allah Ta'ala langsung kaharatan ya. Jadi Nabi biar bagaimanapun kita ahli ibadah, jadi orang baik, jadi orang muttaqin, jadi orang bertakwa. Karena sidin itu pian kawa sembayang jangan ajarannya aja, imbah pintar di ajarannya, nabinya dilupakan. Nang kayak apa? Guru matematikanya dipelajari, gurunya kada dihormati, nang kayak apa hendak dapat berkahnya? Agama ini kada ada artinya, pian tasawufnya, tauhidnya, napa lagi fikihnya kada ada gunanya berataan kalau kada kita menghormat, menaruh hormat, menaruh takzim kepada Nabi kita, memuliakan Nabi kita, bukan mengkultuskan. Karena biar bagaimanapun Nabi kita kada bisa kita mengkultuskan. Kenapa? Allah Ta'ala sudah mengandak Nabi setinggi-tingginya, maka kita kada kau menuruti Allah Ta'ala. Jadi salah satu untuk mentakzim Nabi yang diantaranya 1000 cara untuk mengingat Nabi, yaitu melihat-lihat ngaran sidin. Saya kira ini dulu, minta maaf, terima kasih kepada panitia masjid Berataan. Hadanallahu ikum jama'in. Al-Fatihah.